Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihza Maulidia dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya membawa materi tentang kuartil, desil, dan juga presentil untuk data kelompok. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus mengerti penjelasan dari ketiga materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada kuartil. Berikut adalah penjelasan dari kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, yang tadi adalah penjelasan dari kuartil. Sekarang kita beralih ke contoh soal kuartil. Jumlahkan terlebih dahulu kolom bagian frekuensi di bawah, dan perlu diingat juga simbol untuk jumlah frekuensi di sini yaitu huruf N. Nah, sekarang kita jumlahkan nilai N mulai dari angka paling atas sampai paling bawah. Selanjutnya, kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. FK itu apa sih? Nah, FK ini yaitu frekuensi kumulatif. Nah, jadi bagaimana cara memperoleh nilai frekuensi kumulatif ini? Begini caranya. Untuk baris pertama, nilai diperoleh dari angka 1 dari F. Sini kita pindahkan ke sebelah dan nilai F ditambahkan pada kolom FK. Sebagai contoh, nominal angka 1 yang berada pada kolom F diletakkan di dalam kolom FK angka tersebut. Begitu juga selanjutnya. Contohnya, 3 ditambah 1 4, 8 tambah 4 12, 15 tambah 12 27, 32 ditambah 27 59, 20 ditambah 59 79, 24 ditambah 79 93, 6 ditambah 93 99, dan 1 ditambah 99 yaitu 100. Nah, setelah kita melengkapi tabel FK ini, barulah kita bisa untuk menentukan nilai kuartil, desil, dan juga presentilnya. Langsung saja kita ke contoh soal kuartil. Jika angka paling akhir di kolom FK nilainya sama dengan jumlah frekuensi, itu artinya langkah kita sampai di sini benar. Langkah pertama untuk mencari nilai Q2 atau kuartil 2 yaitu kita cari letaknya terlebih dahulu, letak Q2, di mana rumus untuk mencari Q2 yaitu 2/4 kali N. Kalau misalnya di soal ditanya Q1, maka di sini rumusnya 1/4 dikali N. Jika yang ditanya Q3, maka rumusnya 3/4 dikali N. Letak Q2 sama dengan 2/4 kali N sama dengan 2/4 dikali 100. N di sini merupakan jumlah frekuensi yang sudah kita jumlahkan tadi, yaitu nilainya 100, sama dengan 2 dikali 100 lalu dibagi 4. Lalu kita peroleh hasilnya jadi 50. Langkah kedua, perhatikan kelompok bagian FK. Sekarang perhatikan nilai yang memuat data ke 50. Perhatikan kelompok FK. Kalau 27 belum memuat data ke 50, itu artinya di angka 59 inilah baru memuat data ke 50. Itu artinya disinilah nantinya letak nilai Q2. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan kelas Q2, baru langkah selanjutnya kita bisa untuk menentukan berapa nilai Q2-nya, di mana rumus untuk menentukan nilai Q2 yaitu TB ditambah 2/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P. Oke, lanjut. Sama dengan TB. TB itu tepi bawah. Dari mana kita memperoleh TB ini?
Perhatikan kelas kuartil yang saya tandain ini. Ambil angka paling depan 50 ini, namun dikurang 0,5. Jadi 50 dikurang 0,5 hasilnya 49,5. Nah, pasti bertanya-tanya kan atau bingung kan kenapa harus dikurang 0,5? Karena itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, paham kan? Kita lanjut. Ditambah 2/4 dikali N, sudah kita cari tadi kita peroleh nilainya yaitu 50. Lalu dikurang FK. Nah, FK di sini maksudnya nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Oke, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Perhatikan frekuensi kumulatif kelas kuartil. Ini dia yaitu 59. Sedangkan yang diminta di situ yang sebelumnya yaitu tentunya yang di atas ini yaitu 27. Di bawahnya FQ. FQ di sini merupakan frekuensi kelas kuartil. Perhatikan kolom frekuensi. Maka nilai FQ-nya yaitu 32. Lalu untuk nilai P ini merupakan panjang kelas. Nilainya diperoleh dari kita ambil kelas yang pertama saja. Sebagai contoh, kelas pertama ini akan kita hitung ada berapa banyak angka mulai dari angka 10 sampai angka 19. Sekarang coba kita hitung nilai dari 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata di sana ada 10 angka. Itu artinya nilai P itu adalah 10. Lanjut, 49,5 ditambah 50 dikurang 27 hasilnya yaitu 23. Per di bawahnya 32. Lalu dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 23 dikali 10 hasilnya 230 per di bawahnya yaitu 32 sama dengan 49,5 ditambah 230 dibagi 32 hasilnya setelah dibulatkan yaitu hasilnya 7,2 sama dengan 49,5 ditambah 7,2 hasilnya 56,7 dan itulah hasil nilai kuartil 2-nya. Setelah ke contoh soal kuartil, lanjut ke materi selanjutnya yaitu contoh soal desil. Bagaimana cara mengerjakannya? Simak video ini. Di mana langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita cari letak nilai 8 terlebih dahulu. Di mana rumus untuk menentukan letak D8 yaitu 8/10 dikali N. Kalau misalnya di soal ditanya desil 4, misalnya D4, itu di sini rumusnya 4/10 dikali N. Kalau ditanya desil 6 misalnya, rumusnya yaitu 6/10 dikali N. Lanjut, 8/10 dikali N. Tadi dijumlahkan frekuensinya yaitu 100. Sama dengan 8 dikali 100 dibagi 10, di sini kita peroleh nilai 80. Masuk ke langkah 2. Perhatikan kolom bagian FK ini. Perhatikan nilai yang memuat data ke 80. Perhatikan kalau 79 belum sampai ke data 80. Kalau 79 masih kurang dia dari 80. Itu artinya di angka 93 inilah baru dia memuat data ke 80. Itu artinya di kelas inilah yang saya tandain nilai D8-nya. Nah, setelah kita mengetahui letak kelas D8, baru kita bisa menentukan berapa nilai 8 itu. Perhatikan rumusnya. D8
sama dengan TB ditambah 8/10 dikali N kurang FK per FD kali P. Rumusnya hampir sama dengan mencari kuartil. Yang membedakan apa bagian di sini? Oke, ketika bagian ini yang membedakan, selebihnya sama. Lanjut, sama dengan untuk TB, nilai TB diperoleh dari, perhatikan kelas desil tadi yang di dalam lingkaran ini, yang saya lingkari ini, ambil angka paling depan yaitu 70, namun dikurang 0,5. Terus 70 dikurang 0,5 hasilnya 69,5 tambah 8/10 dikali N. Kita sudah cari tadi, kita hasilkan yaitu 80. Lalu dikurang. Untuk FK, ingat tadi FK itu frekuensi kumulatif. Sebelum kelas desil, perhatikan frekuensi kumulatif kelas desil, yaitu 93. Sedangkan yang diminta sebelumnya yaitu angka di atas ini, yaitu 79. Per di bawahnya, FD frekuensi kelas desil, perhatikan kolom frekuensi kelas desilnya. Mana bagian yang saya lingkari ini? Itu artinya untuk nilai FD ini yaitu 14, lalu dikali P. P tadi yaitu panjang kelas, sudah kita cari pada soal yang pertama. Panjang kelas ini kita peroleh nilainya 10, sama dengan 69,5 tambah 80 kurang 79 sama dengan 1 per 14. Lalu dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 1 dikali 10 hasilnya 10 per 14 sama dengan 69,5 ditambah 10 dibagi 14, kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 0,7. Terakhir sama dengan 69,5 ditambah 0,7 hasilnya 70,2. Ini dia hasil dari nilai D8-nya atau desil 8-nya. Lanjut ke materi presentil. Di sini saya mengambil presentil 20. Langkah pertama sama untuk seperti mencari nilai kuartil dan desil tadi, di mana langkah pertama kita cari letak P20-nya terlebih dahulu. Di mana kalau rumus mencari letak presentil ini yaitu rumusnya 20/100 dikali N. Kalau yang ditanya presentil 50, maka rumusnya 50/100 dikali N. Itu dia perbedaannya. Lanjut sama dengan 20/100 dikali N. Di sini tadi jumlah frekuensinya yaitu 100. Sama dengan 20 dikali 100 lalu dibagi 100 hasilnya 20. Sekarang perhatikan kolom bagian FK. Perhatikan nilai yang memuat data ke 20. Sekarang perhatikan. Kalau 12 belum memuat data ke 20. Nah, itu artinya pada saat angka 27 inilah baru dia memuat data ke 20. Di kelas ini itu dia berisi nilai dari data ke 13 sampai data ke 27. Dan 20 masuk di dalamnya. Itu artinya di kelas inilah letak nilai P20-nya. Setelah kita mengetahui letak kelasnya, baru setelah ini kita bisa mencari nilai presentil 20-nya. Di mana rumusnya hampir sama dengan rumus yang tadi untuk kuartil dan desil, yaitu rumusnya TB ditambah 20/100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Untuk nilai TB ini diperoleh dari, perhatikan kelas presentil yang saya lingkari ini. Ambil angka paling depan yaitu 40. Namun dia dikurang 0,5, hasilnya 39,5. Ditambah 20/100 dikali N. Kita peroleh hasilnya 20. Lalu dikurang FK di sini maksudnya yaitu sebelum kelas presentil. Nah, perhatikan FK. Kelas presentil yaitu 27. Sedangkan yang diminta yang sebelumnya yaitu yang di atasnya yaitu 12 per FP.
Frekuensi kelas presentil, perhatikan kolom kelas frekuensi kelas presentilnya. Yang mana? Yaitu 15. Itu artinya frekuensi kelas presentil ini yaitu 15. Lalu dikali P. P sama dengan panjang kelas, yaitu 10. Sama dengan 39,5 ditambah 20 dikurang 12 sama dengan 8/15. Lalu dikali 10 sama dengan 39,5 ditambah 8 kali 10 hasilnya 80/15 sama dengan 39,5 ditambah 80 dibagi 15 hasilnya 5,3. Lanjut sama dengan 39,5 ditambah 5,3 sama dengan hasilnya 44,8. Itulah hasil dari nilai presentil ke-20-nya.